Om Swastiastu. Bersama saya A.S. Kobalen dalam Renungan Dharma. Dewa, Batara, dan Tuhan. Umat sedharma sekalian, dewa berasal dari bahasa Sanskerta, urat kata div yang berarti cahaya, sinar. Sampai sekarang masih banyak yang salah mengartikannya dan beranggapan bahwa dewa adalah Tuhan. Ajaran filsafat ketuhanan dalam agama Hindu telah menjelaskannya dengan saksama. Segala yang berada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dewa-dewa juga termasuk sebagai ciptaannya, sebagaimana alam semesta ini. Dan itu sebagai dasar bahwa beliau adalah yang tak terhingga dan maha sempurna. Dewa-dewa dihubungkan untuk satu aspek tertentu dan khusus dari fenomena alam semesta ini. Tiap aspek dikuasai oleh satu dewa dengan ciri dan lambang-lambangnya. Setiap dewa juga mempunyai simbolisasi pendamping, sehingga menunjukkan kelanggengan hidup, berpasangan. Hubungan antara dewa dengan saktinya banyak merupakan dasar dalam agama Hindu. Karena itu jangan menyimpulkan kepercayaan tentang ketuhanan dan menganggap Tuhan dalam agama Hindu memiliki istri, Tuhan dalam agama Hindu memiliki anak, Tuhan dalam agama Hindu memiliki sesepuh dan sebagainya. Sementara kalau kita tahu bahwa dalam Hindu juga meyakini kata-kata Batara. Batara artinya adalah raja, yang berpersonifikasi lebih memaknai arti yang disebut dengan pemimpin. Dalam konteks Hindu, hanya dua dewa yang memiliki makna Batara atau mendapatkan sebutan itu, karena mereka adalah pemimpin yang memiliki tugas sebagai pelindung. Jadi Batara lebih dalam artinya pelindung, yaitu adalah Batara Krishna dengan Batara Durga. Krishna sang awatara Wisnu sebagai pelindung, yang akar kata daripada tulisannya adalah Batar. Dalam agama Hindu sangat dikenal karena kreativitas dan penampilan beliau di dalam Mahabharata. Sifat dan tujuan tertentu seperti menegakkan dharma, melindungi yang lemah, itu menjadi tujuan utama. Sementara Tuhan, berdasarkan kitab suci Weda, Tuhan merupakan acintya, tidak terpikirkan oleh akal pikiran. Walaupun dia dalam bentuk nyasa atau simbolisme, rahasia keilahiannya tersembunyi dari kemampuan pikir manusia, bagaikan tersembunyi dalam kabut rahasia pengetahuan manusia. Nyasa ataupun nyaya yang banyak dipakai dalam agama Hindu adalah simbol dengan garis-garis tertentu yang disebut dalam aliran yantra. Ketika kita bicara yantra, maka di sini muncul pemikiran kenapa Hindu begitu banyak menggunakan simbol. Hindu menggunakan begitu banyak simbol sampai melahirkan simbol para arca suci terhadap para dewata. Umat sedharma sekalian, dengan banyaknya arca bukan berarti Hindu menyembah patung, tapi semua patung itu dalam konteks Hindu adalah nyaya. Kalau kita tahu Hindu turun dalam 3 konteks yang nyaya ini selalu tertutup, yaitu secara seruti, kemudian tertulis semerti, seruti tadi tersirat, wejangan-wejangan, kemudian yang ditulis adalah semerti. Tapi ada satu hal yang terlupakan. Hindu juga menyebar dalam filsafat yang disebut nyaya, yaitu dengan simbol-simbol suci. Sehingga arca-arca ini adalah alat bantu konsentrasi. Alat bantu konsentrasi kepada umat Hindu untuk mengarahkan pikirannya ke hadirat Ida Sang Yang Widiwasa. Karena penganut para dewata, maka mereka mewujudkan para
dewa-dewa yang disukai, yang disenangi mereka di dalam bentuk arca-arca suci. Seperti banyaknya agama-agama lain juga menggunakan cara alat bantu, seperti demikian juga dengan Hindu, bahwa kita bukan penyembah arca ataupun patung-patung para dewa, tapi kita menggunakan arca dan patung-patung suci itu sebagai alat bantu kita menuju kepada Sang Yang Widiwasa. Kalau kita perhatikan umat sedharma sekalian, hampir tidak ada agama di dunia ini yang tidak menggunakan arah, simbol, dan alat bantu untuk melakukan ibadahnya. Dengan demikian, bahwa Hindu meyakini pada Tuhan yang sakral, yang satu, yang tunggal, yang esa, bukan Hindu sebagai penyembah patung seperti yang banyak diprediksi ataupun disampaikan oleh orang lain. Dengan demikian kita sama-sama paham, Hindu agama yang percaya pada satu Tuhan. Yakini itu sehingga kita sama dengan yang lain. Demikian semoga wejangan ini membawa ketenangan dalam jiwa dan keyakinan dalam diri. Saya akhiri. Om Santi, 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 Om.